Sahabat, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Utahayan di channel Sosialis TV, sebuah channel yang membahas banyak hal, terutama tentang bangsa dan negara. Ini adalah channel kebangsaan. Sahabat, ada yang menarik pernyataan dari Menteri Koordinator Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau menyatakan terkait nasib IKN. AHY menyatakan bahwa IKN akan dititik fokuskan pada pembangunan sarana infrastruktur untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi dengan penyesuaian. Apa yang paling menarik dari statement tersebut? Yang paling menarik bagi saya bukan tentang gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi tentang kalimat dengan penyesuaian. Memang tidak mudah ya membangun sebuah peradaban baru dengan memindahkan peradaban yang sudah maju dari metropolitan ke sebuah daerah yang baru dibuka dari lahan kosong menjadi sebuah peradaban apalagi berstatus ibu kota negara. AHY sebagai Menteri Koordinator Pembangunan menyatakan bahwa IKN akan dilanjutkan tetapi dengan penyesuaian karena ada hal-hal lain yang menjadi skala prioritas. Artinya di sini IKN bukan skala prioritas bagi pemerintahan Prabowo. Ini adalah kuncinya. Karena pemerintahan Prabowo punya visi misi yang berbeda dengan Jokowi. Prabowo tidak pernah bercita-cita untuk membangun ibu kota negara. Prabowo tidak pernah bercita-cita membangun sebuah peradaban baru berstatus ibu kota negara. Tetapi Prabowo punya cita-cita membuat anak sekolah makan setiap hari gratis. Prabowo punya cita-cita untuk membangun perumahan bagi rakyat, bukan istana bagi pejabat. Inilah sebuah contrasting yang cukup tinggi antara pemikiran Prabowo dengan Jokowi. Jadi kalau buzzer-buzzer Jokowi dan para pendukungnya serta para penjilatnya masih mengatakan bahwa Prabowo akan menyelesaikan IKN, saya pikir kalian itu harus merenung ulang, meresapi ulang, dan berpikir secara panjang tentang apa sebetulnya perbedaan Prabowo dengan Jokowi. Ingat, saya mau kasih clue-nya, tidak usah banyak-banyak supaya ini pencerahan saja. Prabowo ingin swasembada di banyak hal, swasembada energi, swasembada pangan. Yang kedua, ingin anak-anak kita dikasih makan gratis. Yang ketiga, ingin membangun perumahan bagi rakyat. Ini adalah program utama dari Prabowo. Yang kontras sekali adalah perbedaannya adalah Prabowo ingin rumah bagi rakyat, sementara Jokowi ingin istana bagi dirinya penguasa pada saat itu, tetapi gagal sampai dia lengser. Istana itu tidak kunjung selesai dan tidak kunjung bisa dinikmatinya sebagai presiden dan merasa dirinya sebagai raja Jawa. Jadi apa yang kemarin disampaikan oleh Menko Pembangunan, ya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono, memang sudah tepat bahwa pemerintah sekarang harus mengalihkan skala prioritasnya, bahwa IKN itu tidak ada sama sekali dampaknya terhadap Indonesia. IKN itu tidak akan membuat Indonesia maju. IKN itu tidak akan membuat rakyat kita sejahtera. IKN itu tidak akan membuat pendapatan per kapita kita naik. IKN itu tidak akan membuat masyarakat kita mudah berobat. IKN itu tidak akan membuat masyarakat kita murah mendapatkan energi. IKN itu tidak akan membuat masyarakat kita mudah mendapatkan beras yang murah atau bahan pokok lainnya yang murah. Tidak sama sekali. IKN itu hanya ambisi Jokowi yang merasa dirinya I'm a king. No, you are not my king. You are not a king, Jokowi. Jadi inilah contrasting antara Prabowo dengan Jokowi. Maka sudah tepat kebijakan pemerintah kali ini untuk melakukan evaluasi anggaran terhadap IKN. Silakan saja dilanjutkan, mungkin itu adalah bagian komitmen dari Prabowo dengan Jokowi ketika Jokowi mendukung dirinya. Tetapi yang saya yakini bahwa IKN ini tidak akan pernah kunjung usai selesai, bahkan 15 tahun ke depan tidak akan tuntas untuk bisa ditempati sebagai ibu kota pemerintahan yang baru. Tidak akan pernah berjalan sebagai ibu kota negara. Karena kita punya banyak skala prioritas yang harus dibangun. Bahkan untuk membayar bunga dan pokok hutang saja yang ditinggalkan oleh Jokowi, negara kita ini sudah sesak napas, ngos-ngosan, jantungnya kegencet, paru-parunya kegencet. Lantas kita masih mau membiayai IKN yang tidak jelas untuk apa manfaatnya bagi rakyat. Saya sudah sampaikan tadi, IKN itu tidak bermanfaat bagi rakyat, tidak sama sekali.
maka sudah selayaknya itu dicoret dari skala prioritas seperti yang dilakukan sekarang. Memang dievaluasi ulang, silakan berjalan. Ya sudahlah, anggarkan saja ke IKN itu 1 triliun tiap tahun, cukuplah itu. Biarkan berjalan dia, yang penting tidak menjadi besi tua, karena sayang juga kan kalau jadi besi tua. Biarkanlah IKN itu menjadi sebuah kotak wisata yang baru di Kalimantan sana, untuk tempat berkunjung wisata yang baru di sana. Mungkin ya dirubah sajalah desainnya menjadi semacam Disneyland kali ya, itu lebih bagus, akan mendatangkan devisa daripada berhasrat membangun istana untuk penguasa. Saya sudah tepat merasa bahwa Prabowo harus membangun rumah untuk rakyat, istana untuk rakyat, bukan istana untuk penguasa. Jadi ini adalah contrasting yang sangat tinggi antara Prabowo dengan Jokowi. Jadi kalau para pendukung-pendukung Jokowi mau mencoba untuk terus menjadikan itu sebagai sebuah legasi yang harus diselesaikan, saya pikir Anda sedang bermimpi. Ya mungkin itu juga lah yang membuat para geng-geng pecinta dan pendukung Jokowi yang ada di kabinet sekarang, kabinet second ini, kabinet second, orang-orang yang berasal dari Jokowi sekarang kabinet, mungkin mereka membentuk sebuah kolaborasi, koalisi untuk bisa menggulingkan Prabowo nanti supaya bisa meneruskan legasinya Pak Jokowi. Dan terlihat sekarang bagaimana Gibran begitu antusias untuk melakukan banyak pencitraan. Politik memang aduh luar biasa. Kekuasaan itu memang nikmat, tapi hati-hati Jokowi dan Gibran, jangan sampai tergelincir nanti di tengah jalan. Sakit itu, sakit. Oke, saya mendukung Pak Prabowo membangun rumah untuk rakyat dan menghentikan IKN kalau perlu. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.